Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Balkis Afradinata dengan NIM 2411531009. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai proyek mata kuliah praktikum pemrograman web, yaitu di sini saya membuat website inventaris Laboratorium Data Science Informatika UNAN yang saya buat di sini menggunakan PHP, MySQL dan juga Bootstrap. Nah, jadi untuk gambaran singkatnya itu, sistem ini memiliki fitur register, login, dashboard, pengelolaan data barang, di mana nanti di dalam pengelolaan data barang itu terdapat CRUD, lalu nanti kita juga bisa mengupload gambar barang, kita juga bisa mencari barang atau inventaris yang bisa kita cari, dan juga menggunakan pagination. Nah, kita lanjut aja ke penjelasan pertamanya itu. Sebelumnya itu kita bisa membuat database, yaitu di sini saya menggunakan PHP MyAdmin. Nah, pertama ada tabel user. Nah, tabel user ini berisi data pengguna yang dapat login ke sistem. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat beberapa fieldnya, yaitu ada ID, nama, email, dan juga password. Nah, password pada tabel ini itu dia tidak disimpan dalam bentuk teks yang biasa, tetapi disimpan dalam bentuk hash, menggunakan fungsi password hash untuk meningkatkan keamanan dari sistem yang kita buat ini. Nah, selain itu kita juga terdapat tabel barang. Nah, di mana ini tabelnya digunakan untuk menyimpan data dari inventaris yang diinputkan oleh pengguna nantinya. Di sini juga terdapat beberapa kolom seperti ada ID, nama barang, kategorinya, jumlah, gambar, dan juga tanggal berapa di-uploadnya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa langsung aja ke penjelasan kodenya. Nah, jadi di sini terdapat beberapa folder. Yang pertama mungkin kita bisa membahas config-nya dulu. Di sini kita terdapat file database.php. Nah, file ini tuh digunakan untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Nah, jadi di sini terdapat ada beberapa variabel, ada host, user, password, DB. Nah, variabel ini nih berisi konfigurasi database yang ada di database kita tadinya. Lalu di selanjutnya itu kita akan membuat koneksi menggunakan konfigurasi data menggunakan ini MySQL Connect ini. Nah, jadi MySQL Connect ini digunakan untuk membuat koneksi ke database dari sistem yang kita buat. Nah, jika koneksinya itu gagal, maka akan terdapat pesan error, koneksi gagal. Nah, kalau itu terjadi, maka program akan berhenti dan menampilkan pesan error nantinya. Lalu selanjutnya kita juga ada kolom authentication. Nah, di sini terdapat beberapa file. Yang pertama kita lihat file register terlebih dahulu. Nah, jadi file register ini tuh digunakan untuk membuat akun pengguna baru. Nah, pertama itu sistem akan mengambil data dari form. Di sini ada form nama, email, dan juga password. Nah, itu data diambil menggunakan metode POST dari form register. Nah, kemudian sistem itu akan melakukan validasi password. Ini menggunakan yang ada di sini. Nah, jadi password itu harus jadi di sini kita mempunyai password rules, di mana passwordnya itu harus memiliki minimal 8 karakter, ada huruf besarnya, ada huruf kecil, dan juga angka. Ini bertujuan agar sistem kita itu jauh lebih aman. Nah, kemudian itu sistem akan mengecek apakah emailnya itu sudah terdaftar atau belum. Itu di sini cek ini. Select from users where email sama dengan email gitu. Nah, jadi query ini digunakan untuk memastikan email itu belum digunakan. Nah, jika email belum ada, maka password akan di-hash nantinya di sini. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk mengamankan password sebelum disimpan ke database. Nah, setelah kita melakukan register, maka kita di sini juga mempunyai halaman login. Nah, jadi file login ini tuh digunakan untuk proses login pengguna. Nah, pertama di sini sistem akan mencari data user berdasarkan emailnya. Di sini bisa kita lihat query-nya, select from users where email. Nah, kemudian itu passwordnya itu akan dicek menggunakan password verify yang di sini. Nah, jika login berhasil, maka user akan bisa masuk atau lanjut.
Jadi data user ini disimpan dalam session agar pengguna itu tetap dalam kondisi login nantinya. Nah, selanjutnya kita di sini juga terdapat dashboard. Jadi setelah user berhasil login akan langsung masuk ke dashboard. Nah, halaman dashboard ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah login. Nah, ini bisa dilihat dari session start-nya ini. Nah, jika session user itu tidak ada, maka pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, dashboard ini juga menampilkan jumlah barang. Di sini bisa kita lihat ada query select count as jumlah from barang. Jadi nanti di dashboard ini akan menampilkan berapa jumlah barang yang terdapat pada kolom data barang yang kita buat nantinya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita lihat pada demo webnya. Nah, lalu kita akan masuk ke halaman barang. Di sini terdapat beberapa file. Yang pertama mungkin kita bisa penjelasan dari index.php ini. Jadi file index ini itu digunakan untuk menampilkan daftar barang. Nah, di sini kita juga menggunakan pagination. Di sini limitnya itu sama dengan 5. Nah, jadi ini tuh akan memberikan jadi ini tuh nanti akan menampilkan maksimal ada 5 barang pada dalam satu page. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat nanti saat demo webnya. Nah, jadi nanti itu page-nya ini akan menghitung halamannya, ada berapanya nantinya, di mana limitnya itu sama dengan 5. Lalu di sini juga ada search. Nah, ini digunakan untuk mengambil kata kunci yang diinputkan oleh pengguna, ada di kolom pencariannya nantinya. Lalu query pencariannya ini seperti ini. Jadi select from barang, where nama barang, like, seperti yang diinputkan oleh pengguna nantinya. Lalu nanti kita juga bisa memasukkan gambar ke dalam data barangnya itu nanti. Nah, di mana gambar barang itu diambil dari file uploads. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan tambah pada data barang. Nah, jadi file ini tuh digunakan untuk menambahkan data barang. Ini juga mengambil data dari form seperti ada nama, kategori, jumlah. Lalu juga kita di sini bisa upload gambar dan digunakan untuk mengambil file gambar yang diupload oleh user nantinya. Nah, kemudian gambar ini tuh akan dipindahkan ke folder upload yang ada di sini, yang sudah kita buat juga di sini. Jadi nanti gambar-gambar yang diupload oleh user akan masuk ke dalam folder upload ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa, selain menambahkan barang, kita juga bisa mengedit. Nah, jadi kita di sini mempunyai halaman edit.php. Jadi file ini tuh digunakan untuk mengubah data barang yang sudah ada. Nah, jadi data barang itu diambil berdasarkan ID-nya, dimana bisa kita lihat query-nya di sini, select from barang where ID sama dengan ini, sama dengan ID-nya. Nah, kemudian data diperbarui menggunakan query update ini, update barang set. Nah, mungkin intinya file ini tuh gunanya untuk mengupdate atau mengubah data barang yang sebelumnya sudah diinputkan oleh user. Jadi itu lebih fleksibel nantinya. Nah, selain mengedit, kita di sini juga bisa menghapus. Jadi kita ada file hapus.php di sini. Nah, jadi file ini tuh digunakan untuk menghapus data barang. Di sini bisa kita lihat query-nya delete from barang where ID sama dengan ID. Nah, di mana query delete ini digunakan untuk menghapus data barang berdasarkan ID-nya, berarti. Lalu di sini juga saya menggunakan CSS. Nah, file ini tuh digunakan untuk mempercantik tampilan websitenya gitu. Jadi untuk mengatur warna, background, dan segala macamnya agar lebih menarik untuk dilihat. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa langsung aja ke demo websitenya. Oke, baik. Di sini kita udah masuk ke halaman login. Nah, jadi kita udah masuk ke local hostnya. Nah, di sini kita langsung disuguhkan ke halaman login. Nah, tapi bagi user yang belum pernah memasukkan emailnya atau mendaftarkan emailnya sebelumnya, dia harus melakukan register terlebih dahulu. Jadi kita lakukan register dulu. Di sini
kita diminta untuk memasukkan nama, misalnya namanya Balkis, lalu emailnya di sini pradinatabalkis@gmail.com. Lalu kita juga diminta memasukkan password. Kita masukkan register. Nah, tadi sebelumnya saya sudah juga menjelaskan di source code bahwasanya kalau di password ini kita terdapat rules, di mana rules-nya itu passwordnya harus memiliki minimal 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Nah, jadi jika user memasukkan password yang tidak sesuai dengan rules-rules ini, maka akan terdapat validasi error seperti ini. Nah, jadi memang kita harus memasukkan password yang sesuai dengan rules yang ditentukan tadinya. Nah, ini itu bertujuan agar sistem yang kita buat ini benar-benar aman nantinya. Oke, jadi kita di sini masukkan password yang sesuai dengan rules-rules di sini, dan kita lakukan register. Nah, ketika registernya itu sudah berhasil, kita akan kembali ke halaman login, dan kita masukkan lagi email atau akun yang sudah kita daftarkan sebelumnya itu. Kita masukkan juga passwordnya. Lalu kita klik login. Nah, di sini kita langsung disuguhkan dengan halaman dashboard. Kita bisa lihat namanya itu ada Inventaris Laboratorium Data Science, lalu juga di sini ada navigasi, ada button dashboard, data barang, lalu ada button logout juga, lalu ada ucapan selamat datang, dan juga ada statistika sederhana. Ini nih ada total barang sama dengan 6. Ini berarti sudah total barang yang udah didaftarkan di sistem ini ada 6. Lalu di sini juga ada kelola barang, kita bisa pencet. Nah, kita langsung disuguhkan dengan data-data barang yang udah diinputkan oleh user sebelumnya gitu. Kita bisa lihat juga di sini terdapat pagination, ada 2 page-nya saat ini dengan total barang itu 6 sesuai dengan yang ada di dashboard sebelumnya. Nah, jadi seperti yang udah saya jelaskan di source code juga, kalau pagination-nya kita menggunakan limitnya itu 5. Jadi saat barangnya itu sudah lebih dari 5, otomatis akan membuat page baru lagi. Nah, di sini kita user bisa menambahkan barang. Kita pencet button tambah barang. Nah, kita akan disuruh untuk memasukkan form ini. Misalkan nama barangnya itu kita mau masukin kabel terminal atau terminal listrik ya namanya. Terminal listrik. Kategorinya kita pencet kabel aja. Jumlahnya ibaratnya kita taruh 20. Lalu kita di sini juga bisa memasukkan foto dengan memencet choose file. Lalu kita masukkan fotonya dan kita simpan. Lalu kita lihat apakah sudah tertambah atau belum. Nah, ternyata sudah ketambah sebelumnya nih. Double ternyata sebelumnya saya juga udah menginputkan ini. Nah, jadi di sini user bisa menambahkan barang yang ingin mereka tambahkan juga otomatis itu. Nah, selain itu kita bisa juga di sini kita bisa lihat nih ada nomornya, ada gambarnya, ada namanya apa, kategorinya apa, jumlahnya berapa, dan di sini juga ada aksi. Nah, aksi ini gunanya untuk bisa mengedit dan juga menghapus. Jadi di sini user diberi kebebasan untuk bisa mengupdate inventaris yang mereka masukkan sebelumnya. Misal kita mau update nih yang nomor 6 stop kontak, kita pencet yang editnya berarti. Nah, di sini kita bisa rubah namanya apa atau jumlahnya mau kita rubah. Misal kita di sini mau rubah stop kontaknya itu jadi kabel atau mau jadi terminal kabel. Kita update, terus kita lihat, nah otomatis namanya ini terupdate sesuai dengan yang kita rubah sebelumnya. Yang sebelumnya namanya stop kontak menjadi terminal kabel. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan aksi menghapus data barang. Nah, kalau kita ingin menghapus data barang terminal kabel ini misalnya, kita bisa langsung pencet hapus. Kita pencet OK. Maka terminal kabel tadi otomatis akan terhapus.
Nah, jadi yang tadinya terminal listrik ini nomor 7, otomatis akan naik menjadi nomor 6. Mungkin seperti itu kalau ada user yang ingin memasukkan barang. Nah, selain itu kita juga bisa mencari barang nih. Misalkan terlalu banyak barang yang udah masuk ke dalam sistem data nih, jadi kita susah kalau nge-scroll satu-satu kan. Nah, jadi kita bisa langsung mencari barangnya itu lewat nama barangnya. Misal kita di sini mau cari terminal tadi, kita lihat, kita cari, nah langsung muncul terminal. Ya udah, berarti yang muncul hanya barang yang kita cari di search bar-nya ini. Nama terminal listrik, kategorinya kabel, jumlahnya berapa. Lalu kita juga bisa melakukan aksinya ini. Oke. Nah, di sini juga terdapat navigasi dashboard atau barang dan logout. Jadi kalau kita ingin kembali ke dashboard, bisa langsung kita pencet aja ini dan kita langsung disuguhkan lagi ke halaman dashboardnya. Kalau data barang kita langsung ke tempat yang tadi gitu. Nah, saat user itu udah selesai untuk menginput barangnya atau mengecek data-data barang, mungkin user itu bisa langsung logout dari sistem yang kita buat ini. Nah, cara itu gampang. User tinggal memencet atau ngeklik tombol logout yang ada di pojok kanan. Nah, kalau user udah mencet itu, maka otomatis jika user ingin masuk kembali ke sistem harus melakukan login lagi sesuai dengan akun yang udah didaftarkan sebelumnya. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari proyek website yang udah saya buat sebelumnya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.